Cek, assalamualaikum sahabatku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kesuksesan selalu, dan jauhkan dari segala bentuk penyakit dan mara bahaya. Sahabat, sebelumnya saya mohon maaf, 5-6 hari ke belakang kami tidak upload karena saya ini habis sakit 3 hari kemarin. Aduh, Masya Allah, nyeri kepala banget. Nyeri kepala sama ini suara juga masih agak bindeng kayak gini. Sahabat, kilometer kita sekarang sudah nyampe 1978. Nanti siang juga mungkin udah nyampe 2000-an. Dan sesuai janji saya akan mereview bagaimana feel saya, bagaimana saya merasakan motor ini setelah 2000. Ada kelebihan dan juga pasti ada sesuatu yang saya rasakan agak kurang pas gitu ya. Sahabat, mungkin saya share dulu tentang kelebihan PCX ini yang saya rasakan. Jadi yang pertama saya rasakan itu adalah kenyamanan di lampu ya. Jadi yang pertama di lampu saya merasakan kenyamanan untuk lampunya itu full LED semua ya. Terus juga di tempat-tempat area yang gelap, kita kan sering keliling ya, keliling pasien gitu. Terus malam juga keliling. Ya di tempat yang gelap itu saya merasakan sesuatu yang agak lebih mewah gitu. Biasanya mah dengan lampu yang agak kuning itu ini terang banget gitu. Seluruh jalanan dapat semua, kecapai semua gitu. Yang kedua adalah remnya ya. Asli, saya merasakan kenyamanan yang sungguh luar biasa gitu di remnya ini. Nyaman, terus merasa agak lebih terlindung gitu, agak lebih aman. Kita agak mepet-mepet gitu aja masih bisa gitu lah. Soalnya untuk pengeremannya agak lebih mantep gitu. Terus juga kalau dari dashboard udah jelas ya. Dashboard mah udah mantep dah. Udah mantep lah, udah nggak usah dibahas lagi mungkin ya. Terus juga dari bagasi depannya kemarin udah kita tes juga. Untuk waterproofnya memang luar biasa sih. Terus untuk kapasitasnya ya kemarin kita tes juga yaitu dengan Aqua ya. Maaf saya sebutan merek. Dengan Aqua itu masuk gitu. Terkecuali dengan yang agak lebih besar gitu. Kalau untuk merek Aqua ke bawah itu masuk semua. Terus juga waterproofnya udah kita tes juga dan juga puas. Saya puas banget. Kenapa? Dengan tes tisu waktu itu nggak ada sama sekali air yang masuk ke dalam. Kalau untuk bagasi belakang udah jelas lah. Untuk luasnya itu luas banget gitu, nggak ada tandingannya untuk sementara ini mah. Jadi luas banget gitu. Jadi mau masukin alat luka, jas hujan, helm, masuk semua gitu, masuk semua. Terus yang saya rasakan agak excited itu yaitu di keyless-nya gitu ya. Di keyless-nya apa? Jadi di keyless-nya ya mungkin kalau keyless yang di motornya sih nggak terlalu, hampir sama aja ya sama yang lain gitu, walaupun bentuknya agak beda gitu, warnanya agak beda. Cuman untuk di remote-nya itu benar-benar saya tes kemarin itu remote-nya itu anti air. Jadi dengan tes dikucurin air kayak air hujan, terus direndam nyampe 3 menit juga ya fine-fine aja gitu, aman-aman aja. Terus juga untuk di tes keiritan ya. Tes keiritan kemarin saya sempat agak lumayan excited juga sih. Saya waktu itu perjalanan malam di average-nya itu nyampe 50,1 ya. 50,1 itu angka yang kalau menurut saya sih untuk cc 157 itu udah mantap ini. Irit banget gitu. Dan sekarang pemakaian harian rata-rata ya dengan speed kayaknya nggak kurang dari 60 nih. Kalau saya sih bawa motornya emang agak cenderung agresif ya, agak lari-lari sedikit. Ya di angka 45-47an lah. Dan kita udah tes juga real full itu kita dapat angka 47,05 km per jam. Itu angka yang kalau menurut saya sih irit banget. Ya nggak tahu ya kalau misalkan untuk dalam kota yang start and stopnya agak lebih sering gitu ya. Jadi kesannya kan main gigi kecil gitu. Jadi pasti agak lebih sedikit gitu, mungkin di angka 40-an. Terus juga untuk knalpot ya. Untuk knalpot ini kan bentuknya agak beda tuh dari yang seri sebelumnya. Jadi ini agak lebih ke atas gitu. Jadi agak lebih ke atas. Mantap sih. Mantap.
Kalau misalkan masuk ke area-area yang ada genangan air gitu, kayaknya agak lebih aman gitu. Terus yang palingnya kalau menurut saya itu adalah dari bodinya gitu ya. Jadi untuk bodinya itu kalau menurut saya pribadi sih yang memang udah pemakai, udah mulai jadi gimana ya? Kalau awal itu cuma suka biasa aja. Kalau sekarang itu jadi, ih, ini kayaknya motor saya gitu. Ini kayaknya saya banget gitu. Jadi elegan kalau menurut saya sih. Elegan, mewahnya itu dapat gitu. Jadi gantengnya itu dapat gitu. Jadi kalau misalkan ya kembali ke selera sih sebenarnya ya. Kalau misalkan ya pengen yang sporty ya mungkin di sini juga sih bisa dapat, sportinya dapat. Cuman ini lebih cenderung ke elegannya. Ini cenderung ke elegannya. Jadi mantep lah. Nggak perlu dikotak-katik di apa-apain juga, kayaknya udah aduh mantep banget. Sahabat, perlu saya sharing kenapa saya dulu itu memilih PCX gitu ya. Dulu kan pas belum keluar di kita tuh baru muncul yang di Thailand sama di Jepang. Mungkin receh banget alasan saya ya. Jadi waktu itu saya itu yang bener-bener saya langsung menjatuhkan pilihan ke PCX itu adalah apa? Step belakangnya. Aslinya. Itu saya step belakangnya itu kan gimana ya? Agak lebar terus mewah gitu, bagus gitu. Nggak cuman cuit ya sedikit gitu, enggak gitu. Wih, saya bilang ini mantap ini. Terus yang kedua itu adalah bagasi gitu. Waktu itu saya dengar bagasinya 30, wah ini yang saya cari. Waktu itu saya sih seperti itu alasannya. Kayaknya sepele banget ya alasannya. Tapi ya, ternyata di balik alasan itu ternyata banyak kelebihan-kelebihannya. Mantap, mantap, luar biasa. Terus sahabat, ini saya harus bahas juga tentang mungkin ini kekurangan versi saya ya sebagai pemakai gitu. Mungkin kalau dari yang lain ada juga yang ngebahas, cuman ini versi subjektif saya gitu. Jadi yang pertama itu adalah kulit joknya. Ayo coba rasain. Kulit joknya itu coba tarik, mengkerut-mengkerut gitu cuy. Jadi kalau misalkan kita agak ngerem gitu, apalagi posisinya lagi panas gitu ya, jadi kan agak cenderung kayak melar gitu tuh. Jadi kayak set gitu, kayak agak bergeser gitu, agak bergeser. Coba rasain ya. Mungkin emang ini harus dilapis gitu ya, atau diganti. Cuman kan ya harus ngeluarin dana tambahan lagi gitu ya. Kalau bisa mungkin kulit joknya agak, mungkin ke depannya sih kulit joknya agak lebih dirubah gitu, lebih dikit. Terus juga dari klakson. Coba klaksonnya coba dibunyiin. Kayaknya dengan tampang elegan, ganteng gitu, klaksonnya seperti itu, aduh gimana ya? Agak kurang ces gitu. Agak kurang apa ya? Gregetnya kurang dapat gitu. Pengennya sih saya itu klaksonnya yang agak lebih dari ini. Pengennya ada lebih dari ini. Kemarin ada temen yang nawarin juga, dan sebenarnya kita akan ganti ya klaksonnya. Nanti di video mungkin selanjutnya kita akan coba sharing juga. Terus kekurangan yang ketiga, ini versi saya, yaitu suspensinya yang keras gitu. Kalau yang depan oke lah. Kalau untuk depan oke banget. Cuman kalau untuk yang belakang, untuk suspensi belakangnya ini asli berasa keras banget. Kenapa? Kalau misalkan kita di speed 40, 30 gitu, terus dapat jalan yang agak kurang bagus, ke pinggang itu kerasa cuy. Asli kerasa banget. Terus juga dulu yang saya sempat angkat itu, yang kalau misalkan kita boncengan itu kan suka ada kayak kayak gitu pas lagi posisi boncengan. Itu ternyata kuncinya dari suspensi juga sih. Jadi mungkin ini suspensinya harus agak dirubah lagi ya, dan memang ini akan mengeluarkan dana juga. Terus kekurangan yang kelima itu, kalau untuk suara
ya memang mungkin karena tipikal cc yang agak besar itu seperti itu kali ya. Karena gini, saya kemarin ngebandingin dengan Vario 150 dan saya nggak begitu menemukan perbedaan yang signifikan gitu untuk suaranya, hampir sama aja sebenarnya. Berarti ya memang seperti itu gitu suaranya. Cuman saya belum coba bandingkan, dekatkan itu dengan yang sebelah gitu. Belum dibarengin gitu. Cuman yang paling mengganggu itu adalah posisi gini. Kalau misalkan kita coba belok itu kan kita ngelepas gas tuh, apa ya bahasanya itu, stasioner gitu ya. Jadi pas di posisi stasioner itu kayaknya tembakannya itu lebih kenceng gitu, kayak tak 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 tak. Habis tarik gas mulus lagi. Terus kalau misalkan kita mau berhenti tuh di lampu merah tuh kayak gitu lagi, tak 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 tak, kayak seperti itu gitu. Itu agak kurang gimana ya, agak kurang nyaman. Kalau menurut saya sih agak kurang nyaman. Tapi bukan suara mesinnya kasar, posisi di itu aja, di posisi stasionernya itu aja yang agak kerasa nembak gitu. Saya pakai full face kedengeran juga gitu, berarti ini agak kenceng nih suaranya. Oke, terus sahabat, yang saya akan bahas di kolom komentar banyak banget ini pertanyaan. Bang, gimana? Udah kerasa gerdegnya belum? Asik. Ini pertanyaan klasik gitu ya. Pertanyaan klasik ya, mungkin karena yang 150 kemarin memang banyak keluhan gerdeg seperti ini. Ya wajar-wajar aja sebenarnya pertanyaan seperti ini ya. Cuman saya bisa jawab di sini setelah 2000 km aman-aman saja ya. Fine-fine aja, nggak ada gerdeg sama sekali, mulus-mulus aja. Jadi isu yang tentang gerdeg itu saya rasa sih udah nggak masuk ya untuk yang PCX 160 ini. Udah nggak masuk, gerdegnya udah hilang. Terus isu yang kedua itu yang paling banyak muncul itu adalah stang yang agak cenderung bengkok gitu, bengkok ke kanan. Saya sempet nyampe bener-bener merhatiin gitu motor saya standarin posisi 2, ini bengkok apanya gitu dalam hati itu. Apa bener agak miring, apa gimana. Soalnya kalau motor saya pribadi sih aman-aman saja, biasa-biasa aja. Nyampe saya ngetes waktu itu di jalan yang lurus, saya sengaja lepas tangan gitu, ada lebih cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan gitu bantingannya, tapi ternyata enggak juga, biasa-biasa aja, lurus aja. Mungkin gini, ya namanya juga manusia ya, walaupun ada quality control gitu, tetaplah karena ini prosesnya lagi dikebut gitu, kayaknya mungkin ada kecolongannya di situ kayaknya sih. Walaupun ini asli, ini bentuk masukan juga yang harus diperbaiki sama Honda gitu. Tapi untuk mengatasi itu sebenarnya sih tinggal datang ke dealer, dibenerin gratis sih, gratis. Seperti itu. Terus juga oke. Pemakaian oli. Bang, kalau misalkan oli, abang pakainya oli apa? Kalau saya sih sejauh ini saya memakai oli yang standar-standar aja. Kalau saya pribadi sih, saya masih pakainya SPX 2. Bukan karena gratisan sih ya, emang kemarin gratisan kebenaran juga sih. Cuman ya saya biasanya orangnya manut gitu. Saya nggak terlalu banyak neko-neko ya. Saya masih ngikutin aja sampai nanti yang mungkin di komunitas cenderungnya kemana, pemakaiannya kalau yang lain lebih enak gimana ya mungkin nanti ikut juga sih. Tapi untuk sementara ini saya masih pakai yang standar aja. Bang, kalau BBM senangnya pakai apa? Kalau saya pribadi sih saya pakainya yang Pertamax biasa ya. Kemarin saya sempat pakai Pertamax Turbo. Woi, memang mantep banget cuy tarikannya itu. Ringan banget asli. Kalau untuk di average tingkat keiritan sebenarnya sih sama aja ya. Saya waktu itu make yang Pertamax biasa dapat 47,05 metode full ke full. Terus saya coba pakai yang Pertamax Turbo
Cuman waktu itu karena memang makainya sih lari-lari sih ya, cepet gitu 80 90, itu dapat di angka 46,7 km per liter. Hampir sama sih, 46,7 ke 47 kan beda 0,3 doang gitu. Hampir sama aja. Cuman kalau di sisi responsifnya mesin gitu, mantep. Pertamax turbo itu lebih mantep. Jadi ron yang ke atas, ron yang lebih tinggi itu, Pertamax biasa kan 92 ya. Kalau turbo itu 98 gitu. Itu berasa banget asli, berasa banget. Waktu itu saya dapat saran sih emang dari komunitas juga sih. Ini mending pakai turbo aja katanya, lebih ringan. Oh benar ternyata. Benar, kerasa banget. Cuman karena di sini Pertamax turbo itu kadang ada, kadang enggak. Jadi saya untuk sekarang lebih memilih Pertamax yang biasa konstan gitu. Seperti itu. Mungkin seperti itu dulu ya sahabat ya. Sharing dari saya. Mungkin di akhir gini. Jadi milih motor itu udah kayak milih istri ya. Udah kayak milih istri. Jadi kita terima kelebihannya, kita terima juga kekurangannya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti ada aja. Walaupun udah sempurna, dicari aja, ada aja kekurangannya. Kalau misalkan sahabat pengen yang sempurna banget, ya mungkin harus nunggu beberapa tahun ke depan. Walaupun beberapa tahun ke depan juga pasti aja ada lagi kurangnya lagi, ada lagi kurangnya lagi. Seperti itu. Cuman kalau kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya, itu udah lebih baik. Seperti itu dulu. Semoga kalian semua diberikan kesehatan. Yang masih inden semoga dipercepat, bisa mendarat di depan rumahnya. Pamit. Assalamualaikum.